بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وكان أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي رضي الله عنه يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, qama Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka berdirilah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yasusu al-khalqa, yaitu mengurus, memerintah masyarakat kaum muslimin, maksud makhluk, maksud kaum muslimin, biqadibin, menggunakan tongkat, ma'aquwati nasimin nubuwah, disertai dengan kuatnya jiwa kenabian, tertanam jiwa kenabian. Dia dapat Abu Bakar sebagai nabi nanti itu karena dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertanamlah jiwa kenabian pada diri beliau. Falamma tufiya Abu Bakar radhiyallahu anhu, taqaddama Umar radhiyallahu anhu. Manakala Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka majulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ala siyasatin nas, yaitu atas mengurus manusia, dalam artian untuk memerintah masyarakat, mengurus masyarakat kaum muslimin. Faqama hududallah bidirratihi, dirrah, maka Sayyidina Umar aqama hududallah, yaitu melaksanakan, mendirikan batasan-batasan hukum-hukum Allah, bidirrati, dengan dirrahnya. Dirrah ini adalah cambuk, aran cambuk Sayyidina Umar dirrah. Berbeda lamun durrah. Lamun durrah ini adalah lu'lu, mutiara, durrah. Lamun darrah ini ke laban atau al-kathir minal laban, air yang suci yang banyak. Lamun darrah ataupun ini dirrah, iaran cambuk miliknya Sayyidina Umar, aran dirrah. Walam yaqdir Uthman ala siyasatin nas bid-dirrah, dan tidak mampu Sayyidina Uthman mengurus masyarakat kaum muslimin menggunakan dirrah. Fa akhraja sawta, maka beliau mengeluarkan cambuk beliau oleh Sayyidina Uthman. Falam yastaqim lahul amru, maka tidak lurus baginya urusan tersebut, dalam artian nembau yang memerintah merantan Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kama istaqama al-amru li sahibaihi, yaitu sebagaimana lurusnya, berdirinya daripada urusan kaum muslimin tersebut dengan bagi kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Falamma istashhada lam yaqdir Ali radhiyallahu anhu ala syai'in yasusu bihi al-khalq, maka manakala Sayyidina Uthman meninggal dunia, lam yaqdir Aliyun, tidak mampu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ala syai'in, atas sesuatu, yasusu bihil khalqu, ghaira sayfi, atas sesuatu yang beliau gunakan untuk memerintah kaum muslimin, ghaira sayfi, selain menggunakan pedang. Jadi Sayyidina Ali beliau mengeluarkan pedang untuk memerintah. Idh ra'a dzalika sawaban, karena beliau memandang yang demikian tersebut, memerintah dengan pedang tersebut merupakan jalan yang benar. Wa fi hikayatin ukhra anhu, ay an Abu al-Abbas, qala kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yashummu nasim ar-risalah, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mencium, yaitu bau daripada jiwa risalah, kerasulan. Wa Umar radhiyallahu anhu yashummu nasiman nubuwah, Sayyidina Umar mencium daripada jiwa kenabian. Wa Uthman radhiyallahu anhu yashummu nasiman istifa, Sayyidina Uthman mencium bau jiwa daripada istifa. Istifa itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali radhiyallahu anhu yashummu nasim al-mahabbah, adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mencium jiwa daripada al-mahabbah, itu rasa cinta. Fakana bayanu isyaratihim ma khussu bihi min al-karamah, maka penjelasan daripada isyarat mereka tersebut, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,
mimma khussu bihi minal karamah, itu berupa apa yang dikhususkan dengannya berupa al-karamah, itu kemuliaan fi hajirihim, itu pada kebiasaan mereka. Hajir bahasa dalam al-musbah itu adalah bermakna ad-da'b wal 'adah wad daidan, itu kebiasaan. Yatin hajir, kebiasaan mereka. Maka penjelasan daripada isyarat mereka tersebut ni tercermin pada kebiasaan mereka tersebut. Karena masing-masing khalifah yang empat ni memiliki kebiasaan yang berbeda. Fakana hajiru Abi Bakr la ilaha illallah. Maka kebiasaan Abu Bakar tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Tetap jadi zikir adalah la ilaha illallah. Wa kana hajiru Umar Allahu Akbar. Jadi kebiasaan Sayyidina Umar dalam ucapannya adalah Allahu Akbar. Wa kana hajiru Uthman subhanallah. Kebiasaan Sayyidina Uthman pada zikirnya adalah subhanallah. Wa kana hajiru Ali alhamdulillah. Berbeda niki kebiasaan zikir mereka. Itu sesuai dengan apa yang beliau rasakan tersebut. فكان أبو بكر رضي الله عنه لم يشهد في الدارين غير الله. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau tidak menyaksikan di dunia maupun di akhirat selain Allah. Fakana yaqulu la ilaha illallah. Oleh karena itu beliau selalu mengucapkan la ilaha illallah. Dan apapun yang beliau lihat tersebut, yang beliau rasakan adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nenten di alam semesta ini adalah Allah taala nenten. Semuanya adalah karena yang ada niki adalah la mawjuda illallah wa af'aluhu, bahasa Imam Ghazali. La mawjuda illallah wa af'aluhu. Tidak ada yang ada kecuali Allah dan perbuatan Allah. Yang pelungguh ini adalah hasil perbuatan Allah, ciptaan Allah. Alam semesta hasil ciptaan Allah. Karena ini bahasa Imam Ghazali, la mawjuda illallah wa af'aluhu. Tidak ada yang ada kecuali Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya mengingatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meraniki. Oleh karena itu beliau la ilaha illallah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yara ma duna Allah saghira fi jambi 'azamatillah. Adapun Sayyidina Umar beliau memandang selain Allah itu adalah kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah kodek gati. Fakana fayaqulu Allahu akbar. Maka beliau mengucapkan Allahu akbar. Itu yang beliau rasakan al-mukarram. Wa kana Uthman radhiyallahu anhu la yara at-tanziha illa lillahi ta'ala. Adapun Sayyidina Uthman beliau tidak melihat adanya kesucian tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Idil kullu qaimun bihi. Karena segala sesuatu tersebut qaimun bihi, itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu segala sesuatu tersebut ada dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ghairu ma'ran minan nuqsani. Segala sesuatu tersebut ghairu ma'ran minan nuqsani, tidak kosong dari kekurangan, tidak telanjang dari kekurangan. Maksud tidak kosong, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kekurangan. Wal qa'imu bi ghairihi ma'lulun. Sesuatu yang ada, yang bergantung atau yang ada dengan selainnya itu makhluk. Makhluk niki ada dengan selainnya, itu ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'lulun, semuanya adalah memiliki cacat. Karena hanya Allah yang maha suci. Selain Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kekurangan. Itu yang selalu hadir dalam hati beliau, sehingga tasbih beliau adalah fakana yaqulu subhanallah.
Itu yang sering hadir marani ke dalam hati beliau, selalu membuat beliau mengucapkan subhanallah. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yara ni'mat Allah fi ad-daf'i wal man'i. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala fi ad-daf'i, pada pemberian, wal man'i, dan pada pencegahan atau larangan. Berarti ketika Allah memberi itu adalah nikmat. Ketika Allah menyerahkan itu nikmat. Ketika Allah tidak memberi itu pun nikmat. Wal mahbubi wal makruhi, bahwa nikmat tersebut ada pada segala sesuatu yang disukai maupun yang tidak disukai. Jad deman maupun tidak deman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para tiang pelungguh tidak mengetahui hakikat segala sesuatu. Adapun beliau sudah disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat segala sesuatu, oleh karena nikah selapu isin para nikmat. Selapu isin para nikmat. Nimbi nama pasien oleh rumah sakit, nikmat sirjang kena sakit sesak nafas, nasallahu salamu ala afiyah, sesak nafas untuk kalau angkap, untuk kalau segala macam. Nikah nikmat yang serius. Nikmat simparang, padahal nikah adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Pada hakikatnya sesuatu yang tidak diinginkan. Maknanya kalau udah sakit, jadilah dia sebagai keinginan. Tahun dia entawat marak nikah, dia merasa itu nikmat. Ya pun, fakana yaqulu alhamdulillah, maka beliau mengatakan alhamdulillah. Berarti berembe-rembe keadaan beliau mengatakan alhamdulillah, karena diberi sesuatu maupun tidak diberi sesuatu, suka pada sesuatu maupun tidak suka pada sesuatu tersebut, pada hakikatnya semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pun itu beliau rasakan, oleh karena itu beliau selalu mengucapkan alhamdulillah. Wa kana yaqulu, dan beliau berkata, Abu al-Abbas, martafa'a man irtafa'a bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin wala mujahadatin. Tiadalah tinggi derajat orang-orang yang tinggi derajatnya dengan sebab banyak solat. Dia dapat arti di malas sembahyang. Orang yang tinggi derajatnya tersebut mereka rajin solat. Wala siyamin, mereka tinggi derajatnya tersebut bukan dengan sebab puasanya mereka. Ni pada rajin puasa al-mukarram, dia dapat malas pada yang pelungguh. Wala sadaqatin, bukanlah dengan sebab banyak sedekah. Wala mujahadatin, bukan dengan sebab banyak mujahadah. Wa inna martafa'a bil khuluqil hasan, akan tetapi derajatnya tersebut menjadi tinggi dengan akhlak yang bagus, akhlak yang indah. Ya, sesungguhnya al-mukarram niki berakhlak tersebut. Lamun kuat sembahyang bola, sila be molahan suruh sembahyang 20 rakaat daripada maapan dengar. Baru dengkah kesempatan tersumpah terfitnah si dengan tersebut. Ambo dah berdait sambil kemos. Be jangan, dia ada berandangan jadi kemos, atau yang suruh sembahyang tarawih 20 rakaat. Hari akan tarawih, dia ada hari akan sampai subuh kan suruh sembahyang melek. Pokok dia kemos sedikit julun. Karena kemos di hadapan orang yang menyakiti kita tersebut termasuk al-khuluqul hasan. Sila puasa kerja baru, molahan puasa. Apalagi sampai berakah dendam dalam hati debarane kalau mukarram. Oh, dia suruh kemos, dia suruh ramah, dia memang kemos, dia ramah dia sapa ya doang. La ilaha illallah, si berat dia suruh sapa, suruh nyapa juga doang. Ambil lumbar enggak, ambil dua. Oh, istikharah setahun juga. Biasa berat marah ni memiliki akhlak yang mulia al-mukarram. Dia kerja dengar. Ada jangan bergaduh kerja senina. Sila. Mana? Sementara yang belum dengar hak kajian paling rapat senina. Wah, dia jok dengar orang entan kajian senina dah. Dia tuah selapun entan kajian senina. Si akrab, si rapat, si deket. Lalu jangan kata sepak ni ke. Ini sila. Jangan kata sepak si kentas segala macam ni ke. Okay? Apakah dia yang ngira nyapa bejulu? Arwah dia kemot karingan. Dia mele lawan dengan rawas. Lawan tak ancangin nasi keluar. Nyapa dia mele.
Iya monsekan nika mereka memiliki derajat yang tinggi tersebut adalah bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang bagus, yang indah, yang mulia, bukan dengan banyak salat, bukan banyak sedekah, bukan banyak mujahadah, bukan banyak puasa maranika sengkal muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqah. Orang yang paling dekat dari saya tempat duduknya kelak pada yaumul qiyamah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Iya bahasa Rasulullah ni jemaah ni, ya Allah. Sila. Segera praktek ni kalau mukarram ni. Ini mau dengar mak baru seninan tuan ni kesengkan ni yang kata sepak ni ke. Itu coba ini ke mujahadah tu nafsi yang kata sepak ni ke. La ilaha illallah berat al-mukarram ni ke. Lagu enggak ada untuk irap dengan budaya makom marak ni ke, makom rari cuma ni ke. Dia tak sampu dah doan irap serpuan dia belum sudah semakmu puluhan tahun marak ni ke. Masjid musalah angan segala macam. Hal yang malam terjadi, mari kita coba dan ni ke jemaah ni. Apa ingat ibarat ni? Okey, ingat martafa'a manirtafa'a ni ke? Ingat dan ni. Atau bingung masih ibu marak ni ke? Bingung ibu hasil pengajian ni ke pada mujahadah. Kaji dua kaji ibu sekali ni kan. Wah, apa sepak ibu ni kok ingatan ibarat ni. Okey, lalu dia tomeknya kan. Omeh dekat kan. Kalau nak menjaga siri dengan Nina ni kedai man ibarat ya punya. Alur-alur kau taman neraka ni kebetul dia. Dia sepak banding taman neraka. Ketak ni. Wallahu a'lam bissawab.